Halo semuanya, kembali lagi bersama dengan saya Lina Dadi dan masih tetap di channel YouTube Cerita Kita. Dan edisi kali ini saya akan membacakan renungan harian yang terambil dari buku This Day in Baptist History 2. Ini tepatnya di tanggal 25 September dan tentunya saya akan mengambil kisah dari para martir, orang-orang yang mati mempertahankan iman mereka kepada Yesus Kristus. Edisi 25 September, kira-kira kisah siapa yang akan kita bahas kali ini? Di judul buku This Day in Baptist History, judul besarnya yaitu Umur Panjang yang Sangat Sehat dan Menjadi Alat Tuhan untuk Memberkati Orang Lain. Judul asli dari renungan ini yaitu Seorang Pelayan yang Tak Terkalahkan. Nats pembacaannya terambil dalam Mazmur 86 ayat 1 sampai 17. Jadi kalau misalnya teman-teman mau membaca ayat Alkitabnya, bisa silahkan dibaca ya. Saya membacanya masih posisi di tanggal 24 malam. Tanggal 4 September 1853 adalah hari Minggu yang panas dan gersang di Laguna, New Mexico. Ketika Reverend Samuel Gorman bangkit untuk berkhotbah kepada jemaat kecil yang terdiri dari orang-orang Indian. Misionaris Baptis berusia 37 tahun itu berada di tahun-tahun prima hidupnya. Tetapi dia dengan sadar telah meninggalkan penggembalaan yang sangat sukses di kampung halamannya yang hijau di Ohio untuk melayani di New Mexico yang kering dan gersang. Pada awal masa mudanya, Samuel Gorman telah mempercayai Yesus Kristus sebagai juru selamatnya. Dan Tuhan telah membebani hatinya untuk pekerjaan pelayanan. Setelah pelatihannya di Universitas Denison, tidak terlalu jauh dari rumah masa kecilnya, dia melanjutkan dan lulus dari Baptist Theological Institute di Covington, Kentucky pada tahun 1842. Dia ditabiskan dan memulai pelayanannya. Secara berurutan, dia dipanggil ke 4 gereja di Ohio. Dan masing-masing mengalami begitu banyak pertumbuhan sehingga mereka membutuhkan program pembangunan gedung. Tetapi Roh Kudus membebani hati Reverend Gorman untuk memberitakan Injil di tempat yang belum pernah diberitakan. Ini tantangannya. Demikianlah pada tanggal 25 September 1852 hari ini, Reverend dan Nyonya Samuel Gorman melamar dan ditugaskan oleh American Baptist Home Mission Society untuk bekerja bagi Kristus di wilayah New Mexico yang sangat menantang. Ladang pelayanan itu baru saja dibuka oleh pelayanan Howard Reed dari Connecticut. Dua pasangan tambahan, Reverend dan Nyonya Lewis Smith dari Pennsylvania dan Reverend dan Nyonya James Milton Shaw dari New York. Baru-baru ini juga memasuki ladang pelayanan. Setelah perjalanan yang sulit di New Mexico, Reverend dan Nyonya Gorman sangat ingin memulai pekerjaan mereka. Tetapi Satan tidak senang dengan tekad mereka dan banyak cobaan terbentang di hadapan mereka. Untungnya, sebuah surat yang ditulis oleh Reverend Gorman pada tahun 1876 yang menceritakan beberapa pengalamannya ditemukan pada tahun 1935 dan telah terpelihara. Saya akan mengutip sebagian kecil dari surat tersebut dengan harapan dapat memberikan wawasan tentang pencobaan pasangan muda tersebut. Dear Brother Menaul, pemukiman Anda di Laguna membawa dengan jelas ke hadapan saya sebagai dari hidup saya. Saya tiba di Laguna 1852. Kapten Henry Dodge berjanji untuk memasukkan saya ke Pueblo, tetapi penundaannya selama 9 bulan menyebabkan ketidakpastian terbesar yang pernah saya ketahui.
Para imam mencoba dengan usaha terbaik mereka untuk mengusir kami dari desa, dan kami tidak dapat sepenuhnya memastikan efek yang mereka hasilkan terhadap orang-orang India. Kami harus bekerja keras untuk mendapatkan cukup makanan. Selain itu, kami sering kehabisan nanas, sebuah pengalaman yang menguji kami secara menyeluruh. Ketika sang kapten benar-benar datang, rapat dewan besar diadakan dan dia memohon dengan sungguh-sungguh agar orang-orang Indian mau menempatkan kami di sana sebagai misionaris yang datang untuk berbuat baik, untuk mengajar anak-anak mereka dan untuk memberitakan Kristus kepada mereka. Mereka akhirnya setuju. Saya segera mulai membangun dan membuat esequia atau saluran irigasi untuk menyirami taman. Saya berkhotbah di gereja mereka 3 atau 4 kali, tetapi sang imam menuntut ganti rugi dari saya. Kemudian saya mendapatkan sebuah ruang sekolah di rumah Francisco. Saya mengumpulkan anak-anak untuk sekolah, tetapi mereka tidak mau tinggal. Seringkali orang tua tidak mengizinkan mereka untuk hadir. Setelah 9 bulan pertama, saya berkhotbah pada setiap hari Sabat kecuali pada saat perjalanan misi. Akhirnya pada tahun 1858 saya dapat membangun sebuah kapel kecil. Kapel itu dan pembangunan rumah kami menghabiskan waktu 6 tahun kerja keras yang tak henti-hentinya untuk istri saya dan saya sendiri, karena dewan tidak membantu apapun untuk rumah kami dan hanya $600 untuk kapel. Reverend Samuel Gorman dipanggil untuk menghadapi banyak kesengsaraan selama tahun-tahun pelayanannya di New Mexico. Tuntutan hukum terhadapnya oleh kaum Roma Katolik memaksanya berkali-kali untuk melakukan perjalanan yang melelahkan ke Taos, New Mexico, sebelum hakim akhirnya memenangkan Gorman. Salah satu misionaris lainnya, James Milton Shaw, didakwa karena masuk tanpa izin ketika dia melakukan pemakaman di pemakaman Katolik. Para misionaris Baptis terus-menerus menghadapi pelecehan dan tentangan dari intoleransi para tokoh agamawan yang ada. Namun Tuhan memberkati pekerjaan Gorman, dan pada waktunya dia mendirikan 2 kapel dan sebuah sekolah di Laguna saat dia bekerja sebagai yang pertama dari misionaris India dari denominasi manapun yang dikirim ke wilayah ini. Petobat Indian pertama di New Mexico, Joseph Zenon, dituntun kepada Kristus dan dilatih oleh Reverend Gorman. Ketika para misionaris perlu menghentikan pekerjaan mereka karena perang saudara dan pendudukan tanah oleh pasukan konfederasi, Zenon yang telah terlatih dengan baik mampu mempertahankan dan memperluas pelayanan Injil sampai para misionaris bisa kembali. Reverend Gorman menghadapi pencobaan besar lainnya dalam kematian istri tercintanya pada bulan Februari 1862, dan dia membaringkan jenazahnya di dekat sekolah Indian di Santa Fe. Dengan dihentikannya kegiatan misionaris karena penduduk militer, Reverend Gorman kembali ke negara bagian asalnya dan menjadi seorang gembala sidang di Canton, Ohio. Pertumbuhan dalam penggembalaan itu begitu besar sehingga menjadi perlu untuk membangun gedung gereja yang baru lagi. Mengundurkan diri dari pekerjaan di Ohio, abdi Allah itu pindah ke Wisconsin, di mana dia melanjutkan pelayanannya sampai tahun 1884 ketika dia dipanggil kembali ke New Mexico untuk menjadi gembala di Las Vegas. Pada tanggal 1 Januari 1884, ketika gembala sidang berusia 68 tahun itu memandang jemaat barunya, pikirannya pasti kembali ke adegan ketika sebagai seorang misionaris berusia 37 tahun di puncak kehidupan, dia telah merintis pekerjaan misionaris di New Mexico. Reverend Gorman hidup sampai usia 92 tahun. Dan hidupnya selalu penuh berkah. Semoga Tuhan mengizinkan semua hamba-hambanya untuk melanjutkan pekerjaan pelayanan sebagai cabang yang berbuah. Dan semoga dia menghormati hamba-hamba tersebut sehingga mereka dapat menghasilkan buah yang berharga bahkan di usia tua. Hari ini renungannya sangat bagus.
dari judulnya saja, seorang pelayan yang tak terkalahkan. Oke, ini berbicara mengenai seorang pelayan yang tak terkalahkan. Terkadang kita bisa melihat hampir rata-rata sebagai hamba Tuhan, mereka selalu memilih tempat untuk pergi memberitakan Injil. Ada sebagian yang hanya mau berada di zona nyaman saja. Mereka tidak berani untuk menerima tantangan untuk pergi ke tempat terpencil gitu. Tapi tidak apa-apa. Yang penting dari hati kita sudah mau ikut ambil bagian dalam pelayanan. Nah, bagaimana dengan kita yang sudah diselamatkan? Dengan kita yang sudah diselamatkan, ada beberapa orang yang ada beberapa hamba Tuhan yang pengen banget untuk menjangkau jiwa-jiwa yang ada di tempat-tempat terpencil, tetapi ada banyak kendala yang membuat mereka tuh tidak berani untuk mengambil keputusan untuk melangkah. Misalnya dari materi, mau pergi tapi bagaimana dengan materi. Nah, ini salah satu renungan yang sangat bagus buat kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Jikalau kita tidak berani, jikalau kita tidak mampu untuk pergi menjangkau, menyelamatkan orang-orang di pedesaan sana, maka kita harus berani dengan hal kecil. Kita tidak berani untuk pergi, berarti kita berani untuk mendukung mereka yang ikut ambil bagian dalam pelayanan ini, dalam bentuk dana atau dalam bentuk apapun, supaya apa? Supaya si misioneri ini atau si hamba Tuhan ini, mereka juga bisa pergi ke tempat-tempat terpencil itu dengan penuh sukacita. Apalagi kalau misalnya ke tempat yang kita pergi itu yang pure, belum ada orang-orang yang mengenal Kristus sama sekali, masih nol. Nah, di situ yang sangat tantangannya itu luar biasa sekali. Oke. Hari ini renungannya sampai di sini, dan jikalau ada yang mau renungan misalnya dari Spurgeon, William Carey atau Andrew Muller, nah itu teman-teman bisa untuk request, tulis di bawah. Saya pengen tahu kisah orang-orang tersebut seperti apa. Bye bye.